1 Januari itu adalah tahun baru milik agama lain. Karena makanya disebut dengan Masehi karena ada kaitannya dengan Al-Masih, ya, Yesus Kristus, ya. Kita mengenalnya dengan Nabi Isa Al-Masih. Yang jelas dalam sejarah dan keyakinan kita sebagai umat Islam tidak sama dengan keyakinan umat Nasrani. Mohon maaf, ini bukan kedengkian. Ini bukan kedengkian, ini bukan rasa membenci agama lain, tidak. Tetapi ini adalah bentuk kepedulian saya kepada saudara-saudara saya yang ada dimanapun kalian berada, yang tidak memahami hakikat ini. Bahwasanya tahun baru nanti malam 1 Januari itu adalah tahun baru miliknya agama lain, paham ya? Bukan tahun baru yang sifatnya umum, bukan, tapi ini berkaitan dengan satu agama orang lain, bukan agama Islam. Sebenarnya yang kita masalahkan nih bukan soal tanggal dan nama bulannya, karena faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih menggunakan kalender Masehi. Contoh, kita bikin pengajian, ya kan? Kapan pengajiannya? Tanggal 5 Januari misalkan, ya. Oke, dari sini tidak masalah. Ya, karena itu adalah kalender yang disepakati oleh dunia. Bahwasanya menggunakan kalender Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya, ya. Akan tetapi, kenapa para ulama mengharamkan kita umat Islam untuk memperingati 1 Januari sebagai tahun baru? Yang jelas pertama adalah itu bukan tahun baru agama kita, tetapi tahun baru agama lain, ya. Ingat, ini bukan kebencian, ini bukan hasad, ya, bukan kedengkian kepada agama lain, tetapi ini kepedulian terhadap saudara-saudara muslim yang di luar sana yang tidak paham. Satu, ini perayaan agama lain, tahun barunya agama lain. Karena tahun baru kita adalah Hijriah 1 Muharram. Yang kedua, banyak sekali pelaksanaan tahun baru Masehi itu dengan foya-foya, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, konser, dangdut, joget-joget, pamer aurat, mabuk-mabukan, pacaran, zina, ya, apalagi lah. Banyak sekali, bayangkan itu justru pemuda-pemudi Islam yang ikut meramaikan tahun baru. Nah, ini kan menyedihkan. Makanya kita sebagai sesama muslim saling mengingatkan gitu. Paham? Ya, jadi tradisi-tradisi itu selalu bernilai hal-hal yang negatif. Wah, saya kan tidak ikut-ikutan pesta, saya tidak ikut-ikutan miras, saya hanya jalan-jalan. Oke, jalan-jalan itu juga pada hal-hal yang sia-sia gitu. Kita keluar jalan-jalan di malam hari, yang mana seharusnya tidur atau sholat tahajud, ya kan? Atau jajan, terus beli trompet, beli apalagi topi atau beli petasan sekalipun. Yang itu mubadir. Sedangkan dalam Islam itu perkara-perkara mubadir itu haram hukumnya. Ingat sekali lagi, ini bukan soal kebencian terhadap agama lain, tetapi kepedulian kami kepada sesama muslim supaya saling mengingatkan agar tidak banyak umat Islam yang ikut-ikutan merayakan malam tahun baru padahal itu adalah tradisi agama lain. Dalil dan lain sebagainya, bukti-bukti pengharaman tentang perayaan tahun baru silakan rujuk kepada kajian-kajian ulama yang lebih masyhur di YouTube, TikTok, dimanapun banyak, ya. Akan tetapi saya ingin ngajak kalian berpikir, bayangkan ya, di malam tahun baru kemudian kalian keluar bersama keluarga, begadang semalaman sampai jam 12 nunggu trompet, nunggu kembang api, lalu kemudian hati kalian bergembira, yang dimana saat itu istirahat jauh lebih baik daripada begadang, ya. Kalian bersenang-senang ketika orang agama lain, ya, melakukan tradisinya. Kalian senang, bayangkan, ya. Ketika malam tahun baru kalian menyiapkan uang, menyiapkan waktu, menyiapkan momen, ya, bersama keluarga, kawan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika malam tahun baru Islam Hijriah, kalian tidur, tidak mau meluangkan waktu, tidak mau meluangkan harta kalian untuk merayakan malam tahun baru Islam. Itu bagian dari kemunafikan. Jangan-jangan ada rasa munafik. Tahun baru agama lain diramaikan, dimeriahkan. Tahun baru agamanya sendiri tidur, diam-diaman, sepi-sepian. Nah, ini bahaya. Sahabat-sahabatku para pencari kebaikan di dunia maya, ingat ya. Ketika kita tahun baru dan kita mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan, ya sudah.
Kita tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menyambut, tidak perlu bikin acara. Tidur lebih baik, ya, bersama keluarga, merasakan kehangatan bersama keluarga. Adapun kalau ingin jalan-jalan, misalkan ingin mengajak anak jalan-jalan, ya kan? Cari hari lain lah, cari hari lain. Kita bahagiakan diri kita dan keluarga kita di hari-hari lain, ya. Bukan ketika orang ya dari agama lain sedang bergembira untuk merayakan ajarannya, merayakan tradisinya. Untuk sementara waktu tahan dirilah, kita tahan dirilah. Cuman sehari aja, tidak keluar rumah gitu kan, di malam hari kita tidak bermaksiat. Allah lebih senang kalian tidur daripada kalian keluar untuk bermaksiat. Paham? Ya. Nanti hari-hari lain, ayo kita cari waktu untuk menyenangkan keluarga kita. Kita mengisi waktu-waktu libur kita bersama keluarga, tapi tidak saat agama lain sedang merayakan tradisi mereka. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat. Barakallahu fikum.